gerakan harga dalam rentang 15 menit. Nah, di sini ya terlihat sekali ini terjadi jurang atau dam ya. Jadi mulai harga 3 dolar kemudian turun sampai 2 dolar ya. Kemudian di sini mulai stabil dan akan naik lagi. Tapi di sini masih dalam tahap awal ya rekan-rekan. Nah, di sini mungkin ketika nanti sudah ngedam terlalu dalam. Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Cordau lagi ya. Nah, di sini ada beberapa informasi demi informasi yang akan kita coba untuk membahas berkaitan dengan updating demi updating. Karena di sini untuk core coin atau Cordau memang masih dalam tahap awal dan dalam permulaan ya. Jadi rekan-rekan itu tidak perlu khawatir atau gerasah gerusuh terhadap harga yang ada di market. Karena di sini sudah sering dijelaskan oleh Cordau ya, bahwa nanti ketika listing pasti akan terjadi dump. Nah, itu memang tidak bisa dihindari ya, karena di sini koin-koin semuanya sudah terdistribusikan kepada para holder-holder di seluruh dunia dan mereka itu bebas menggunakannya ya. Itu bisa di staking kan ataupun bisa langsung dijual. Kemudian di sini ketika banyak yang menjual, nah harga akan ngedam ya. Nah, itu memang wajar ketika sudah berada di market dan hukum pasar sudah berlaku. Kemudian di sini ketika harganya ngedam terlalu dalam atau jauh ya, ini adalah kesempatan untuk rekan-rekan semuanya yang memiliki sedikit koin untuk menserok ya. Nah, tapi di sini harus menggunakan uang dingin rekan-rekan, dan di sini disclaimer on, saya tidak menyarankan ya untuk rekan-rekan itu semacam deposit atau apapun. Itu semua ada di tangan rekan-rekan semuanya. Yang pasti di sini untuk core coin memang masih dalam tahap awal ya, dan harganya di sini bisa dipastikan. Nah, di sini real time ya rekan-rekan, di sini harganya 2 dolar ya, dan akan naik lagi 2, sekian ya, atau 2,8. Kemudian di sini kalau kita lihat ya dalam menu spot di sini rekan-rekan, dalam menu langsung di aplikasi Cordau atau aplikasi BTCS di sini ya, kita bisa melihat dalam pergerakan harga dalam rentang 15 menit. Nah, di sini ya terlihat sekali ini terjadi jurang atau dam ya. Jadi mulai harga 3 dolar kemudian turun sampai 2 dolar ya. Kemudian di sini mulai stabil dan akan naik lagi. Tapi di sini masih dalam tahap awal ya rekan-rekan. Nah, di sini mungkin ketika nanti sudah ngedam terlalu dalam, ketika nanti mungkin di bawah 1 dolar ya, ini kesempatan untuk melakukan serok gerakan harga dalam rentang 15 menit. Nah, di sini ya terlihat sekali ini terjadi jurang atau dam ya. Jadi mulai harga 3 dolar kemudian turun sampai 2 dolar ya. Kemudian di sini mulai stabil dan akan naik lagi. Tapi di sini masih dalam tahap awal ya rekan-rekan. Nah, di sini mungkin ketika nanti sudah ngedam terlalu dalam, ketika nanti mungkin di bawah 1 dolar ya, ini kesempatan untuk melakukan serok atau untuk melakukan pembelian ya untuk token-token di sini. Kemudian di sini yang diserok adalah token-token hasil yang rekan-rekan itu jual ya dari seluruh dunia. Nah, ketika banyak yang menjual, tentu harganya akan ngedam atau semakin longsor, dan ini bisa menjadi kesempatan untuk orang-orang yang ingin melakukan serok ya, atau ingin membeli di awal dengan harga yang relatif murah rekan-rekan. Kemudian di sini kalau kita mencoba untuk memasuki daripada MetaMask ya, nah di sini harganya sudah mulai berkurang ya, dari 2,8 dolar untuk satu koin core-nya. Kemudian di sini kita coba untuk melihat lagi ya tentang hasil daripada staking beberapa waktu yang lalu ya, baru sehari. Nah, saya sudah membuatkan konten tentang staking yang sudah memiliki reward ya. Kita coba mengecek lagi, ini live ya rekan-rekan. Nah, di sini saya masuk browser MetaMask ya, peramban MetaMask dalam stake Cordau ORG. Di sini ada 21 validator. Kemudian di sini saya akan mencoba mengecek my staking ya, atau hasil staking saya. Di sini saya melakukan staking hanya 15 saja. Kemudian dari 2 validator ya. Nah, di sini sudah mulai bertambah ya. Kemarin 0,05, sekarang sudah 0,9. Ini sangat mantap. Kemudian di sini kalau kita lihat ya rekan-rekan statistik atau riwayatnya ya. Nah, di sini saya staking dari Positron dan juga di DAO validator. Kemudian di sini untuk komisinya ya, ini sangat jelas sekali. Dan kemudian di sini kemarin 0,5, sekarang 0,69 ya. Ini dalam waktu 1 hari naik 0,01 ya. Ini cukup mantap. Kemudian di sini untuk yang kemarin masih belum ada ya. Nah, ini baru 2 hari langsung ada komisinya rekan-rekan, yaitu adalah 0,02 ya. Ini sangat mantap, dan hasil daripada koin di sini itu dihasilkan dari mana ya, mengambil koin dari mana. Rekan-rekan banyak yang bertanya seperti itu ya. Nah, jadi untuk menjawab daripada pertanyaan ini rekan-rekan, ini hasil daripada staking itu dihasilkan dari mana koinnya ya, mengapa itu bisa mendapatkan koin core lagi. Nah, ini akan kita bahas. Oke rekan-rekan semuanya, untuk menjawab daripada pertanyaan tersebut ya, dari mana hasil koin atau reward koin yang sudah atau yang kita delegasikan kepada para validator ya.
untuk menjawab pertanyaan tersebut kita harus masuki daripada tokenomic rekan-rekan. Jadi yang rekan-rekan tambang itu jumlahnya hanya sekitar 25% dari total supply yang 2,1 miliar ya. Nah, jadi di sini yang 25% totalnya itu atau 500 jutaan ya. Nah, ini adalah koin-koin yang rekan-rekan tambang ya, kemudian dibagi lagi yang 25%-nya itu dibagikan sekarang ya rekan-rekan dalam 2 putaran. Kemudian yang 75% di sini nanti dibagikan dalam periode waktu 2 tahun ya, selama setiap bulan berurutan. Kemudian di sini sisanya ya yang 39% dari total supply atau sekitar 839 juta token. Nah, di sini adalah penambangan sistem node atau komputer aktif. Dan yang dimaksud core DAO, nah di sini rekan-rekan, penambangan node di sini membutuhkan waktu 81 tahun untuk bisa menghabiskan ya, atau mungkin sekitar 100 tahun. Kemudian di sini penambangan node harus menggunakan komputer aktif, yaitu harus menjadi validator. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan, bagaimana cara kita untuk memahaminya. Jadi ketika rekan-rekan itu yang memiliki saldo ya, ketika rekan-rekan itu maupun beli di exchange ataupun memiliki saldo yang airdrop ya, kemudian melakukan staking di MetaMask dengan memilih beberapa validator, tentu saja rekan-rekan itu akan menambah hash atau kecepatan para validator itu ya dalam melakukan validasi transaksi di blockchain ini atau blockchain core. Kemudian rekan-rekan itu akan mendapat reward sesuai dengan kecepatan daripada validator yang melakukan mining di sini ya, menggunakan sistem node. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi hasil reward rekan-rekan semuanya itu didapat dari mungkin kurang lebih dari sistem penambangan node ini ya. Jadi rekan-rekan itu hanya berpartisipasi atau mendompleng saja lewat validator-validator yang ada ya. Nah, jadi yang menambang sistem node itu adalah validator rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya yang rekan-rekan pilih itu. Nah, itu adalah bagaimana cara kita untuk memahami tentang reward itu ya, dihasilkan dari mana ya, dari total 839 juta token ini rekan-rekan yang ditambang lewat sistem node oleh para validator, kurang lebih seperti itu ya. Dan kemudian di sini juga ada pengguna ya, untuk rekan-rekan semuanya itu totalnya ada 525 juta token ya. Nah, ini yang bisa ditambang lewat airdrop atau lewat HP ya. Kemudian di sini juga ada beberapa persen lagi ya rekan-rekan. Di sini ada 15% untuk kontributor. Kemudian di sini juga ada cadangan ya, ada 10%, dan cadangan di sini bisa digunakan dari waktu ke waktu untuk mengkapitalisasi yayasan tanpa memusatkan pasokan token ya. Jadi di sini kegunaannya tidak bisa di mining lewat node ya rekan-rekan yang 21 juta token ini ya. Nah, kemudian di sini juga ada treasury sebanyak 9,5% ya, dan di sini dimaksudkan untuk Departemen Keuangan akan memberi DAO dana yang diperlukan untuk membangun ekosistemnya. Kemudian di sini juga ada hadiah sebanyak 10 juta token ya. Nah, ini atau 0,47% saja. Nah, ini seperti node relayer harus diberi kompensasi untuk layanan yang mereka sediakan ya untuk keamanan rantai. Kemudian relayer juga menerima reward berupa biaya transaksi. Nah, itu adalah semacam tokenomic atau pembagian token secara keseluruhan ya, menjadi sangat jelas sekali ya rekan-rekan. Nah, ketika rekan-rekan memahami tokenomic yang ada di sini pasti sudah paham ya. Nah, oke rekan-rekan, intinya adalah rekan-rekan itu ketika melakukan staking atau delegasi ya, nanti rekan-rekan itu artinya adalah mendompleng daripada validator dalam melakukan sistem node ya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yaitu adalah rekan-rekan itu artinya juga ikut mining node ya, tapi di sini akan mendapatkan reward yang cukup lumayan rekan-rekan. Nah, jadi di sini hanya perlu delegasi saja ya, tidak perlu ikut-ikutan atau menggunakan node ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini sangat mantap sekali sistemnya daripada Core DAO ya. Nah, kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Nah, di sini baru sekitar beberapa hari saja sudah mendapatkan 0,09 ya. Kemudian ketika rekan-rekan itu semakin banyak delegasi di sini ya, nah kemudian akan semakin banyak reward koin yang akan rekan-rekan dapatkan. Kemudian nanti ketika rekan-rekan itu ingin melakukan pengambilan reward ya, nanti bisa diklik bagian claim di sini ya. Nah, ini bisa diklik, nanti saldo rekan-rekan itu yang di sini ya 15 core dan ditambah di sini, rewardnya akan masuk ke dalam wallet rekan-rekan di sini ya, atau masuk ke dalam dompet di sini. Jadi caranya sangat mudah sekali ya untuk mengambil rewardnya, tinggal masuk saja, tinggal diklik claim bagian di atas sini ya rekan-rekan. Nah, kurang lebih seperti itu. Atau bisa diklik undelegate di sini ya. Nah, otomatis nanti saldonya akan masuk ke dalam dompet atau wallet kita ya. Nah, rekan-rekan, dan di sini sebagai bentuk informasi tambahan ya tentang validator dan juga tentang delegasi atau staking ya. Di sini ada total 26 juta koin yang sudah terdelegasi ya.
Nah, ini sangat mantap dan akan terus bertambah. Ketika yang delegasi di sini semakin banyak, otomatis koin atau kripto core ini ya yang beredar di pasar jumlahnya akan sedikit, dan itu akan mempengaruhi harga ya, atau pembentukan harga antara supply and demand-nya ya. Ketika pasokannya sedikit, permintaannya banyak, harganya akan naik ya rekan-rekan di pasaran. Tapi beda cerita ketika di sini yang mendelegasikan semakin sedikit ya, artinya di sini semakin banyak yang menjual ya, harganya akan ambles rekan-rekan. Dan itu memang dipengaruhi oleh dua sisi atau dua faktor ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk memahaminya. Jadi di sini itu untuk core coin itu nanti ke depan bisa naik dengan cepat tinggi ya, dan bisa juga anjlok ya rekan-rekan, dan juga bisa stabil. Semua itu semuanya tergantung dari perilaku para holder dan juga para investor dan juga para trader ya. Dan itu memang tidak bisa dipisahkan rekan-rekan, karena di sini jumlah manusianya atau jumlah orang yang terlibat ya itu adalah jutaan orang di seluruh dunia. Kemudian di sini kita tinggal menunggu saja ya. Yang pasti ketika rekan-rekan melakukan staking pasti akan mendapatkan reward dan cuan ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini sangat mantap sekali sebagai bentuk penghasilan pasif rekan-rekan semuanya, sambil menunggu harganya nanti stabil dan naik ya, kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih.